Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Arfiati Nurul Komariah, SSN MSN, dengan NIP 1995 0405 2022 03 2013. Saya merupakan salah satu dosen program studi Kriya, jurusan Kriya, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia, Surakarta. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video pembelajaran yaitu mata kuliah Kriya Kulit Aksesoris. Mata kuliah Kriya Kulit Aksesoris merupakan mata kuliah wajib tempuh untuk mahasiswa semester 3 di program studi Kriya. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot 3 SKS dan merupakan rumpun mata kuliah praktek. Mata kuliah ini memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa tentang perancangan dan perwujudan karya kriya kulit aksesoris yang meliputi ruang lingkup kriya kulit aksesoris, bahan dan alat, desain kriya kulit aksesoris, teknik pirografi, teknik tatah timbul, perancangan kriya kulit 2 dimensi, dan perancangan kriya kulit fungsional. Kemudian, terdapat 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah, antara lain sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Selain itu, terdapat juga 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, diantaranya CPMK 1. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait pengetahuan kriya kulit aksesoris, baik dari definisi kriya kulit aksesoris dan ruang lingkupnya. CPMK 2, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu dan terampil dalam merancang karya kriya kulit aksesoris. CPMK 3, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu dan terampil dalam mengembangkan kriya kulit aksesoris dari segi teknik maupun pemilihan bahan pada karya, baik fungsional maupun non-fungsional. Dan untuk CPMK 4, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu dan terampil dalam mempresentasikan karya atau bedah karya yang telah dibuat, serta mampu mendeskripsikan karya, baik ketika di kampus maupun di luar kampus. Untuk kemampuan yang diharapkan melalui mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian kriya kulit aksesoris dan ruang lingkupnya. Mahasiswa mampu memahami terkait bahan dan alat yang digunakan. Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan teknik kriya kulit aksesoris. Mahasiswa mampu merancang dan mewujudkan karya kriya kulit aksesoris 2 dimensi dengan menggunakan teknik pirografi. Pada saat ujian tengah semester, yakni evaluasi karya, diharapkan karya pertama mahasiswa sudah lebih dari 50%. Kemudian, mahasiswa mampu merancang dan mewujudkan karya-karya kriya kulit aksesoris dengan menggunakan teknik tatah timbul. Pada saat ujian akhir semester, mahasiswa mampu menulis deskripsi karya dan mempresentasikan karya kriya kulit aksesoris di depan kelas. Sedangkan untuk materi pembelajaran mata kuliah kriya kulit aksesoris meliputi pengetahuan definisi, sejarah, ruang lingkup kriya kulit aksesoris, pengetahuan bahan dan alat, pengetahuan macam-macam teknik kriya kulit aksesoris, pengetahuan jenis dan ragam pengembangan produk, pengetahuan teknik pirografi, pengetahuan teknik tatah timbul, pengetahuan tentang proses penciptaan karya, dan pengetahuan tentang mendeskripsikan karya. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka atau offline dengan menerapkan pendekatan case method learning dan project based learning. Di antaranya akan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan penugasan atau praktikum. Interaksi dilakukan pada saat perkuliahan berlangsung, biasanya terjadi setelah penyampaian materi, di mana akan memberikan peluang untuk mahasiswa bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami, sehingga secara tidak langsung akan terjadi diskusi. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah praktek ini, mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi penuh dalam 16 kali pertemuan. Selain itu, penilaian juga dilakukan melalui evaluasi karya pada ujian tengah semester, penilaian akhir karya, dan presentasi karya. Kemudian daripada itu, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara verbal, sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Terkait keaktifan mahasiswa di kelas, kami bagi menjadi 5%, proyek 50%, tugas mandiri 10%,
kuis 5%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 20%. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran luring mata kuliah Kria Kulit Aksesoris. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masih sehat? Baik, untuk pertemuan di minggu ke-7 ini, kita akan memasuki perkuliahan terkait teknik-teknik apa saja yang ada di mata kuliah Kria Kulit Aksesoris. Jadi sekedar pengetahuan lagi, untuk seni kulit merupakan jenis seni kria yang memanfaatkan bahan dasar kulit dalam proses pembuatannya. Jadi biasanya kulit yang digunakan dalam pembuatan karya di mata kuliah Kria Kulit Aksesoris yaitu ada kulit binatang seperti kulit sapi, ada buaya, ada ular, dan juga ada kerbau. Tapi biasanya mayoritas untuk penggunaan atau pembuatan karya itu menggunakan kulit sapi dan kulit kambing. Jadi karena kulit tersebut dominan lebih murah dibandingkan kulit-kulit yang lain, jadi untuk pengusaha atau perajin kria kulit atau kulit itu biasanya menggunakan bahan dari sapi atau kambing. Kemudian untuk teknik kulit nabati, jadi kita pada pertemuan ke-7 ini mengenal tentang kulit ya. Kulit yang akan kita gunakan yaitu kulit samak nabati. Jadi kulit itu jenisnya ada banyak seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Hanya saja untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam penerapan kria kulit aksesoris terkhusus untuk interior. Jadi yang pertama ada teknik solder, kemudian ada teknik emboss, ada teknik tatah timbul, teknik tatah plong atau kerawangan, teknik batik, teknik laser, kemudian teknik ekoprint dan teknik marbling. Tentunya untuk teknik-teknik ini seringkali kita temukan atau kita lihat di beberapa produk yang ada di pasaran. Hanya saja untuk fokus mata kuliah Kria Kulit Aksesoris ini nantinya yang pertama itu membuat hiasan dinding menggunakan teknik pirografi. Kemudian tugas kedua itu kan ada fungsional ya. Tugas fungsional itu bisa di-mix. Kita nanti menggunakan teknik pirografi dan ada teknik tatah timbul. Jadi dua teknik itu. Namun untuk yang tugas pertama ini di minggu ke-7 kita menggunakan teknik pirografi. Next, nah untuk pengenalan teknik solder sendiri atau pirografi sebenarnya ini menurut Petru atau Aurel adalah pirografi di mana menggunakan alat-alat yang menggunakan penghantar listrik. Jadi ada panas di antara alat-alat tersebut yang akan digoreskan ke kulit. Nah, untuk beberapa contoh karya solder atau pirografi, ini ada hiasan dinding tapi belum di frame. Kemudian ini ada seperti ketika teknik pirografi itu ditorehkan ke kulit nabati, kemudian ini yang sudah di frame. Jadi sebenarnya ada beberapa contoh dan ada beberapa produk yang bisa dihasilkan dari teknik tersebut. Nah, ini ada teknik emboss, sekedar pengenalan secara singkat saja. Untuk teknik emboss ini merupakan salah satu teknik pada olah latar. Jadi biasanya itu kita memiliki sekitar ketebalan kulit 1,5 mili sampai 3 mili kurang lebih. Jadi dia bagian backgroundnya itu yang ditatah. Nah, untuk contohnya seperti ini. Jadi timbul. Jadi yang ditatah itu malah bagian backgroundnya ini untuk menimbulkan objek yang dibuat seperti itu. Kemudian next ada tatah timbul. Nah, tatah timbul itu berbeda dengan yang emboss tadi. Hampir sama tapi berbeda. Kalau misalnya yang sebelumnya tadi kan ini ada beberapa tekstur ya, di bagian pinggir-pinggirnya ini ada tekstur. Jadi tergantung pencipta itu mau membuat atau mau menimbulkan tekstur yang seperti apa. Sedangkan tatah timbul itu terfokus atau bisa jadi di bagian backgroundnya ini lebih halus.
tidak bertekstur seperti pada emboss sebelumnya, teknik emboss. Nah, ini ada teknik tatah pelong. Biasanya untuk tatah pelong ini kita bisa lihat, kalian kan di semester 2 ada mata kuliah tatah sungging wayang. Nah, tatah sungging wayang itu menggunakan teknik tatah pelong ini atau kerawangan, di mana setelahnya itu akan disungging menjadi tatah sungging atau wayang kulit yang digunakan di pedalangan. Untuk teknik batik ini biasanya teknik batik sendiri banyak digunakan oleh pengusaha atau perajin, di mana notabene untuk benda-benda fashion. Jadi misalnya ini sepatu, kemudian ada belt, ada tas. Jarang ada misalnya produk interior, aksesoris interior itu digunakan atau menggunakan teknik batik ini. Kemudian ada teknik laser. Di kampus ini kan ada CNC ya. Kalian bisa menggunakan CNC tersebut, sebenarnya sama halnya seperti kita menggunakan solder atau alat pirografi pada umumnya. Hanya saja kalau misalnya CNC kan lebih cepat pengerjaannya. Hanya saja memang memanfaatkan desain digital, tidak manual. Kalau yang pirografi ini kan pastinya manual ya kita mulainya. Ini contohnya, misalnya ada card atau lain sebagainya, produksi massal seperti itu biasanya menggunakan CNC atau laser. Untuk biayanya sendiri biasanya cukup mahal ya, relatif mahal, yang dihitung itu biasanya per menit. Makanya direkomendasikan mahasiswa itu untuk mengenal dulu pirografi menggunakan alat sederhana. Jadi alat seadanya tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Untuk teknik ekoprint ini jarang sekali ada, tapi ada di daerah Karanganyar. Jadi di Karanganyar itu ada barang-barang fashion yang memang produk-produknya itu menggunakan teknik ekoprint, baik menggunakan daun, kemudian menggunakan bunga. Jadi ada produknya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi produk-produknya itu unik. Biasanya kan kalian melihat ekoprint itu hanya untuk baju atau bahan-bahan seperti kain primissima, kain prima seperti itu ya, cuman buat baju aja. Nah, ini bisa untuk produk-produk kulit seperti ini. Baik, untuk teknik marbling ini juga termasuk teknik-teknik langka yang memang jarang ditemukan karena memang untuk penerapan warnanya sendiri juga kurang baik, atau memang hasilnya itu jika tidak berulang kali kita bereksperimen itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Oke, untuk pengenalan bahan dan alat kita ya. Bahan utama kemarin saya minta untuk kalian untuk mencari bahan sapi. Nah, ini saya punya kulit sapi. Jadi bahan utama yang kita gunakan yaitu bahan kulit sapi dengan teknik sama nabati. Jadi menggunakan sama, biasanya kan sama itu ada yang kimia diolah. Jadi ini adalah kulit matang biasanya gitu. Nyebutnya kulit matang atau kulit sudah jadi. Bukan kulit yang biasa digunakan untuk membuat wayang kulit. Kalau wayang kulit itu namanya kulit perkamen, itu masih kulit mentah, belum diolah. Kalau yang ini sudah selesai diolah, tapi menggunakan nabati atau tumbuh-tumbuhan. Jadi zat kimia dicampur dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi seperti ini, teksturnya yang bagian depan itu halus, bagian belakangnya ini sedikit berserat seperti itu. Jadi ada teksturnya. Nah, yang kita gunakan nanti di bagian depannya. Begitu ya. Kemudian untuk bagian jenis kulit. Nah, jenis kulit ini biasanya beraneka ragam. Misalnya contoh yang kualitasnya kurang baik itu di bagian dekat kaki, atau bahasanya ketiaknya hewan di bagian sini. Ini tipis, kualitasnya kurang baik. Kalau misalnya kulit yang kualitasnya baik itu biasanya di bagian punggung. Kalau di bagian leher itu biasanya banyak kerutan, itu juga kualitasnya kurang baik. Jadi diusahakan untuk mencari kulit yang kualitasnya baik, kemudian ketebalannya pas. Jadi ketika kalian menggunakan teknik emboss atau teknik tatah timbul suatu saat nanti untuk tugas yang kedua, kalian bisa memilih kualitas kulit yang di bagian punggungnya.
jangan di bagian leher atau di bagian tangan seperti itu. Nah, untuk alatnya, untuk alat yang paling sederhana adalah ini solder. Biasanya kan ini digunakan untuk kelistrikan ya. Kelistrikan. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk membuat karya. Nah, untuk alat ini terjangkau untuk mahasiswa. Kalau yang ini lumayan harganya. Ini memang khusus untuk pirografi, hanya saja memang harganya cukup relatif mahal. Jadi biasanya kami menyarankan kalian untuk menggunakan solder saja. Jadi untuk persiapannya ada solder, kemudian ada alat-alat yang lain seperti penggaris, kemudian ada pensil untuk membuat desain. Baik, untuk proses pengerjaan karya kan kemarin kalian sudah di tahap ngeblat desain atau menjiplak di atas kulit ya. Jadi untuk hari ini kita akan mulai belajar yang namanya proses membuat outline, kemudian mengarsir karya atau desain yang sudah kalian buat di kulit seperti itu. Nah, terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait bahan, alat, kemudian teknik-teknik yang akan digunakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Untuk tadi kan sudah dijelaskan untuk teknik penerapan yang digunakan dalam pembuatan kulit nabati tadi. Apakah kira-kira dari teknik-teknik yang sudah dijelaskan tersebut, apakah ada teknik lain yang direkomendasikan dari untuk teman-teman yang masih pemula dan alasannya kira-kira apa ya, Bu? Ya baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebenarnya ini adalah mata kuliah di mana ketika kami menyampaikan ke mahasiswa, ini teknik yang paling mudah dibandingkan teknik-teknik yang lainnya. Jadi kami merekomendasikan atau memberikan arahan, memberikan informasi-informasi atau teknik yang tepat untuk pemula, yaitu ini tadi, teknik pirografi atau solder itu sendiri. Karena memang pertama tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal, kemudian tidak terlalu menguras tenaga. Kalau misalnya ada beberapa teknik lainnya, misalnya emboss atau ada teknik tatah timbul, itu menggunakan sedikit tenaga ya. Gimana kalau misalnya yang megang atau yang membuat itu cewek, biasanya sedikit effort seperti itu. Jadi harus punya tenaga yang cukup besar tentunya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas, Mbak Mima? Oke, silakan, ada lagi kah? Saya kan tertarik ke embossnya, Bu. Jadi kalau semisal tadi Ibu sudah menjelaskan soal ketebalan dari kulit samak nabatinya, kan Ibu menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kulit dengan ketebalan dari 1,5 mm sampai ke 3 atau lebih. Nah, untuk emboss sendiri lebih baik pakainya yang ukuran berapa kalau dari Ibu yang rekomendasi? Nah, kalau misalnya emboss atau tatah timbul itu sendiri kan memang teknik yang harus menggunakan sedikit tenaga, kemudian menggunakan alat yang namanya tatah. Tatah itu nanti biasanya tatahnya itu sedikit tumpul, Mbak. Berbeda dengan mayor-mayor lainnya atau mata kuliah lainnya, di mana tatahnya itu sedikit tumpul, kemudian kita menggunakan bantuan pahat atau palu. Jadi baiknya kita memilih kulit itu di atas 2 mili. Begitu. Ada kok, makanya tadi ada beberapa kualitas kulit yang harus kalian pilih, misalnya contoh di bagian punggung. Nah, itu kan tebal. Biasanya itu di atas 2 mili ada. Jadi direkomendasikan untuk emboss sendiri harus tebal. Karena kalau misalnya tidak tebal, kalian mukul kulitnya bisa sobek. Seperti itu. Jadi suatu saat ketika mau menggunakan teknik tersebut bisa mencari kualitas yang lebih baik. Disarankan mungkin untuk membeli kulitnya yang tebal-tebal itu di daerah Magetan. Seperti itu. Sudah terjawab? Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Maaf, Bu, mau tanya. Pada teknik pirografi itu di kulit nabati kan ada tarik-tarik beberapa teknik. Nah, itu tuh apakah ada tahapan yang sering dianggap sepele tapi justru
Itu yang paling mempengaruhi hasil akhirnya. Jadi begini, kalau misalnya kalian sudah membuat karya nih, dari awal konsultasi desain, kemudian konsultasi konsep, konsultasi desain, kemudian membuat desain, memindahkan karya, kemudian sudah bikin outline, ngarsir dan lain sebagainya, tapi kalian melupakan tahapan finishing atau penyajian. Kalau misalnya kalian membuat produk sudah sangat bagus, tapi penyajiannya seperti tadi, ada contoh misalnya di bagian pirografi juga. Nah ini kan sudah bagus, tapi penyajiannya belum di figura, belum selesai. Jadi hasil akhirnya itu tidak maksimal jatuhnya. Harusnya di figura. Karena ini tadi, kita kan mata kuliah kreatif aksesoris interior. Jadi harusnya itu bisa dipajang atau bisa dinikmati secara visual. Kalau misalnya hanya seperti ini, bagaimana? Apakah hanya digantung? Sedangkan kulit seperti ini tipe yang mudah melengkung. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup jelas ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk teknik-teknik yang akan kita terapkan atau kita pelajari, ini saya contohkan saja. Nanti di sini atau di bagian situ kita demonstrasi terkait bagaimana mengaplikasikan solder ke kulit. Jadi ada outline, kita juga belajar ngarsir. Nanti kita belajar bersama saja, begitu. Nah, untuk kualitas solder itu kalian harus menggunakan solder yang wattnya 60 watt. Jangan di bawah itu. Kalau bisa 60 watt dan jangan sampai di atas 80 watt. Itu kalau kulit kalian tipis bisa gosong, bisa tembus. Sudah bawa kulit semua kan sama desainnya kan ya? Sudah selesai ya? Di minggu lalu saya minta harus sudah selesai di minggu ini. Soldernya bisa dibeli secara online juga bisa, tapi biasanya online itu ada yang tipe misalnya harga di bawah 50.000 itu dia mudah rusak, jadi tidak bertahan lama dalam kurun waktu 1 tahun seperti itu. Kemudian ada beberapa solder yang bisa di-adjust wattnya, jadi bisa dibesar kecilin. Belinya di toko bangunan bisa, atau di toko listrik itu juga ada. Nah, perlunya kalian kalau misalnya sudah punya kulit nih, pasti kan ada sisa-sisa ya, sisa-sisa seperti ini. Kalian bisa saja kalau misalnya ada sisa-sisa seperti itu buat latihan, buat biasa. Nah, ini kalau misalnya mau outline, kalian bisa mengikuti outline-nya langsung saja, seperti kalian megang pensil. Cuman jangan dipegang di sebelah sininya ya. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian outline ya sudah seperti pensil pada umumnya saja. Kalian membuat outline, dipegang, apalagi ini tipe solder yang ringan, jadi sangat mudah diaplikasikan. Kemudian fit di tangan, jadi sungguh mudah. Kalau misalnya ini sudah dibuat outline, kalian bisa menggunakan teknik arsir. Biasanya kan kalian pakai pensil, itu ngarsir ya. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan gelap terang. Kalian kan ada mata kuliah menggambar bentuk ya. Itu kalian pasti menerapkan yang namanya gelap terang. Kemudian kalian juga bisa menggunakan pointillis. Di mata kuliah ornamen ada ya. Jadi kalian harusnya sudah paham. Kemudian bisa diarsir. Kalian juga harus menentukan itu sekiranya objeknya harus gelap atau terang ya, seperti itu. Jadi harus dilihat. Jadi nggak flat semuanya harus digelapin semua, jadi harus ada gelap terangnya. Ini seperti ini ya nanti. Kalau misalnya ada gelap terang di bagian outline dulu, kemudian ada gelap terangnya, dimainkan nantinya, diarsir. Hati-hati ya tangannya ya. Ada beberapa jenis solder, misalnya kalian baik online maupun offline itu biasa ada yang jual satu set untuk mata solder, jadi size-nya beda-beda. Untuk hari ini mungkin sekiranya kalian
Yang penting sudah mengerti terlebih dahulu terkait teknik, kemudian terkait arsirannya. Jadi yang penting nanti saya lihat ada sedikit arsiran di dalamnya. Boleh saja kalian tidak menyelesaikan outline-nya dulu, kemudian kalian sudah boleh mengarsir bagian tertentu, sehingga saya bisa melihat, oh kalian sudah mengerti atau memahami cara mengisi atau isen-isen atau mengarsir gelap terangnya. Coba nanti saya lihat satu-satu yang sudah diarsir. Untuk hari ini yang penting kalian mengerti dulu, mengarsir, kemudian mengisi isen-isen. Setelahnya kalian bisa dilanjutkan di kos atau di rumah masing-masing untuk menyelesaikan tugas ini. Jadi kenapa ada gelap terang itu, jadi ada volume ya, seperti 3D. Jadi terlihat nyata atau muncul desainnya, tidak monoton flat saja meskipun ini 2 dimensi. Jadi apakah ada kendala dalam pembuatan karyanya terkait teknik arsiran, pirografi? Aman? Yang lainnya aman? Oke. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan karena kalian sudah memahami, sudah mempraktekkan terkait pembuatan outline di desain kalian, kemudian setelah itu kalian mengarsir, menggunakan teknik pointillist di dalam desain kalian, membuat isen-isen. Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Jadi kalian bisa melanjutkan tugas kalian. Silahkan mau melanjutkan di kelas atau di kos atau di rumah, saya persilahkan. Sebelum saya tutup, untuk terakhir kali, ada apa yang ditanyakan? Sudah cukup? Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Kria Kulit Aksesoris pada program studi Kria Institut Seni Indonesia Surakarta. Semoga menjadi pertimbangan positif dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.